singar semuanya, bicara semua jemaatmu yang ibadah juga. Biar Tuhan kami percaya Bapak terus ada di kami Tuhan. Terima kasih memberkati kami mulai awal dan akhirnya dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Glory bagi Tuhan. Hanya Yesus penolong setia untuk kita. Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita puji. Mari memberi yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menyertai langkahku. Aku takut, amin, karena ku tahu Kau bersama. Haleluya. Saat
suara yang ajaib bagi kami Tuhan. Perbuatanmu yang luar biasa. Amin. Ada sukacita? Ayo kasih tangan satu yang lain kanan kiri. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Glory Yesus.
ora iso. Haleluya. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi yang kita mengerti, tangan Tuhan selalu pegang. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya Tuhan yang terbesar bagi kita itu pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Tidak ada bandingnya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tentu. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang memiliki yang ku percayai.
Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan lagi bagi kami, untuk kami dapat menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dan kami tahu inilah waktu di mana Engkau akan menyatakan sesuatu, bahkan Engkau akan memberkati kami. Kami akan membuka telinga pendengaran kami, menyediakan tanah hati kami, ditaburi benih firman Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Loh, mana pemusiknya? Saya mau nyanyi dulu. Pemusik mari bersama dengan saya. Ya, boleh saya nyanyi? Boleh nggak saya nyanyi? Kalau soalannya, saudara bilang tidak boleh, saya tetap nyanyi. Nah, kita tadi sudah nyanyi banyak ya, bahkan kur sudah nyanyi. Jadi giliran saya nyanyi, saudara nikmati saja, saudara dengar saja. Amin. Bukan cuma supaya saudara yang bagus suaranya, bukan. Kalau saya nyanyi, Bapak Ibu ikut, kita kejar-kejaran nanti. Karena cara bernyanyi kita berbeda. Jadi pokoknya dengar saja, anggap saja ini karena menjaga idol. Haleluya. Jangan dulu buat musik.
ya. And life is worth living just because He Terima kasih buat konco lawasku. Apa lagi? Aduh, ya apa ini? Ibu. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, karena dirimu yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau selalu luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Amin. Dosa yang merasuk Kau masuk dengan darah-Mu. Berapa kali aku berkhianat padamu, oh Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, oh Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Membalas kasih dan setiaku, oh Tuhan. Sebagaimana ada kehendakmu, berserah padamu. Kau baru luka di
setiamu, oh Tuhan, sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Amen. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi dia. Oke, terima kasih. Ini teman-teman saya dari Argentina. Katanya dunia sekarang lagi tidak baik-baik saja. Tapi jemaat yang ada di tempat ini baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan yang tidak mati. Manusianya yang mati. Tuhan tidak pernah mati. Ya. Itu pun dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit dari kematian. Kepada Tuhan saya bersyukur, kepada perwakilan penggembalaan yang percayakan tempat ini juga saya berterima kasih Tuhan kepercayaan saya untuk melayani. Beberapa waktu kemarin Pak Jonen tanya, kapan ada waktu melayani lagi di sini? Saya kasih tanggal berapa gitu ya, tapi rupanya ditawarkan sekarang ya. Oh iya. Oh, pertama saya bilang kalau tanggal ini bisa ya, atau gimana? Oh enggak, tanggal yang waktu itu bisa yang saya kasih sebelum ini. Terus Wajunet bilang, bagaimana kalau tanggal di minggu pertama? Saya bilang kalau minggu pertama belum pasti. Tapi pada akhirnya saya konfirmasi dengan istri yang ada di Kota Lubuk sana, dan akhirnya saya masih belum ke sana, saya masih di sini dan saya segera melapor kepada konco lawasku. Nama Indonesianya Jonet, tapi kalau nama Meksikona Jonete Fernandez. Oke, kita buka kitab kita. Ini mau ada perjamuan sebentar, jadi saya sesuaikan, saya kontekstualkan khotbah ini. Yohanes 3 ayat 16a. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 16a. Nah ini ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16a dulu. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 16a juga. Nah, luar biasa ini ya. Jadi ada dua ayat, kebetulan namanya Yohanes dan Yohanes juga. Penulisnya sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca tidak keseluruhan ya, hanya bagian A saja. Mari bersama saya baca dengan bersuara yang nyaring. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ saja. 1 Yohanes 3 ayat 16a juga. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Sampai di situ saja. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada materi tema kita hari ini, kematian adalah bukti kasihnya. Ya, kematian adalah bukti kasihnya. Sebelum kita masuk pada materi pokok dari tema yang sudah ada, saya akan membawa Bapak Ibu sama-sama kita melihat dulu perihal penyaliban. Sekali lagi, perihal penyaliban. Penyaliban adalah satu cara atau metode hukuman mati dengan memakukan korban pada kayu salib atau pada balok atau pada kayu sulaan. Ya, ada sebutan lain tentang salib, kayu sulaan, atau mungkin di sana juga menyebutkan sebagai balok, yang melakukan metode hukuman dengan cara menghukum korban digantung pada kayu salib itu. Yang pertama, bangsa Persia.
Yang kedua, bangsa Seleukus. Yang ketiga, bangsa Kartago. Dan yang keempat, bangsa Roma. Itu yang menerapkan penghukuman dengan cara penyaliban. Untuk khusus kekuasaan Roma, ya, pada waktu itu mereka melakukan metode hukuman dengan menggantung orang pada kayu salib. Ada tujuannya. Beda dengan yang tiga lainnya, Persia, Seleukus, kemudian Kartago. Tapi Roma ternyata ada tujuan. Mengapa mereka menerapkan metode hukuman dengan cara menggantung orang di kayu salib? Tujuannya untuk mereka tunjukkan kepada para penentangnya. Jadi kalau ada mungkin bangsa-bangsa lain yang menentang mereka, dengan diterapkannya metode menghukum dengan cara menggantung, itu mereka tunjukkan kepada orang-orang yang menentang mereka. Seakan-akan dengan metode ini menghukum orang di salib, di kayu sulahan itu, ada sesuatu yang membuat orang lain itu seperti menghormati, menganggap mereka lebih daripada menganggap bangsa Roma lebih dari mereka yang tadinya menentang. Kemungkinan itu yang menjadi tujuan daripada bangsa Roma. Nah, dalam sejarah penyaliban banyak yang disalib. Bukan hanya peristiwa Yesus itu dengan dua penjahat. Sebelum-sebelumnya sudah banyak orang yang dihukum dengan cara yang sama, ya. Tetapi dalam sejarah penyaliban yang paling diingat orang, khususnya masyarakat yang ada di Roma, justru penyaliban Yesus. Mengapa penyaliban Yesus yang paling diingat, yang paling dikenal? Ada perbedaan di sana. Apa yang membedakan Yesus disalib dengan penjahat-penjahat yang lain? Kalau penjahat yang lain disalib, itu adalah konsekuensi daripada dosa yang mereka perbuat, daripada kejahatan yang mereka perbuat. Jadi itu timbal baliknya. Kamu bikin jahat, matilah kau di sana. Tetapi kematian Yesus justru tidak didasari oleh perbuatan jahat. Dalam sejarah kita tidak menemukan satu pun peristiwa ada perbuatan jahat yang Tuhan perbuat, yang Yesus perbuat. Justru Yesus melakukan berbagai macam kebaikan. Orang sakit disembuhkan, bilang amin. Buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Itu justru yang Yesus perbuat dalam masa hidupnya 3,5 tahun dalam masa pelayanan. Jadi itulah yang membuat orang mengenang peristiwa penyaliban Yesus. Sesungguhnya itu bukan konsekuensi dari yang mereka terapkan selama ini. Kejahatan yang dilakukan manusia berakibat fatal di atas kayu salib. Itu pun tidak semua bentuk kejahatan. Mereka juga punya hukum, mereka punya undang-undang. Ketika diukur dengan hukum dan undang-undang dalam tingkat kejahatan tertentu, mereka harus mengakhiri hidup mereka di atas kayu salib. Namun pada awal abad keempat, seorang kaisar yang bernama Konstantinus Agung, dia menghapus metode menghukum orang dengan cara menggantung pada kayu salib. Konstantinus Agung, ya, dia hapus metode itu. Itu pada awal abad keempat telah berakhir. Nah, saudara, kita lihat saja Injil Yohanes 3:16 tadi yang sudah kita baca, maupun 1 Yohanes 3:16a juga merupakan puncak, merupakan inti dari seluruh isi Alkitab. Dikarenakan apa? Di dalam Injil Yohanes maupun surat 1 Yohanes berisikan pernyataan. Apakah pernyataan yang ada dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 maupun surat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16? Isinya adalah besarnya kasih Allah kepada kita. Bilang amin dulu. Amin. Yang kedua, wujud daripada kasih Allah kita kepada manusia yang seharusnya kita dalam posisi yang tidak patut menerima anugerah itu. Jadi itu dalam Injil Yohanes 3:16, 1 Yohanes 3:16 berisikan itu. Pernyataan tentang besarnya kasih Allah kepada kita serta wujudnya
Kalau hanya sekedar kata, semua orang bisa menyatakan sesuatu, tapi ada wujudnya. Apa wujudnya? Yesus dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Sekarang apa wujud kasih itu? Ada dua. Yesus dikaruniakan, ini wujudnya. Yang kedua, nyawa diserahkan. Kenapa saya tekankan nyawa diserahkan? Yesus datang ke dunia tidak simsalabim tiba-tiba ada, lalu pada satu waktu lagi simsalabim tiba-tiba hilang. Tidak. Dia datang melalui proses layaknya seorang manusia datang ke dunia, berada dalam rahim Sang Maria, ibu, kemudian 9 bulan di sana, dan dia dilahirkan. Sampai dia berada batas akhir hidupnya pada 33,5 tahun. Nah, saudara, tindakan Allah mengaruniakan Yesus hingga mati di kayu salib, ini merupakan langkah satu-satunya yang harus Allah berbuat kepada kita manusia. Bilang amin dulu. Ini langkah satu-satunya yang Allah harus berbuat untuk kita manusia. Dan saya katakan keputusan Allah untuk mengaruniakan Yesus menyatakan bahwa keselamatan Allah itu dapat terjadi. Keselamatan dapat terjadi hanya dari pihak Allah. Tidak pernah ada dari pihak yang lain. Ada istilah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri saja tidak bisa diselamatkan, apalagi orang lain. Saya ulang, ini satu ungkapan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara dan upaya bagaimanapun, tidak bisa. Kalau diri sendiri tidak bisa diselamatkan, bagaimana dengan orang lain? Jadi keputusan Allah menyerahkan Yesus kepada kita manusia ini sebagai pernyataan bahwa keselamatan hanya dapat terjadi dari pihak Allah. Tidak ada suatu kemungkinan sekecil apapun untuk manusia dapat diselamatkan tanpa Allah berinisiatif memberikan jalan kepada kita. Bilang amin lagi. Makanya Yesus bilang, akulah dan terus. Tidak ada seorang pun tanpa. Kalau orang Batak bilang begini, aurut dalan habunaran duhut hanguluan dan along ngabui masuk ke surga dan along ngabui masuk tu ami di sana iya tanpa sumar hidup itu bahasa Batak. Aurot jalan habunaran duhut hanguluan dan along ngabui masuk tu iya sumar hidup. Coba bilang amin. Amin. Mulutnya Pak Jonet memang mantap. Itu namanya kita sejalan. Saudara, dosa mengubah sesuatu yang sifatnya kekal, sesuatu yang sifatnya abadi menjadi semu, menjadi sementara. Itulah sebabnya usia manusia menjadi terbatas. Berapa umur Adam? Yang tahu siapa tahu. Umur Adam berapa? 950. Berapa umur Adam? 950. Ada yang bilang begini, kalau tidak salah Pak, dulu itu memang saya nggak tahu, ya sekarang saya lupa. Nggak tahu umur Adam. Search saja di Google berapa umur Adam. Ayo saya kasih kesempatan dulu, coba. Berapa? Pakai Google itu Pak. Pakai suara. Berapa umur Adam? Pakai suara gitu. Berapa umur Adam? Pak Matu di situ. Ayo Pak. Berapa? Saya nggak ngomong dulu kalau belum diketemukan. Google. 930. Siapa manusia paling panjang usia? Berapa? Coba search lagi.
salah? Coba. Bapak bilang 963. 9 Nah, itu kan. Adam 130, 130, Metusalah 96, itu baru Metusalah loh. Yang opo nek metu benar. Salah 96. Nek metu benar opo. Jadi dia itu salah keluar. Metu salah masuk. Metu salah. Keliru. Saya pernah khotbah. Dan khotbah saya ini belum pernah saya dengar dari pendeta manapun. Saya bilang begini, saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia pada mulanya tidak ada batasan waktu. Ini saya ngomong, tidak ada batasan waktu. Kalau pada akhirnya Adam jadi 930, itu salah 969. Sebetulnya itu kalau tidak ada dosa, tidak ada batas. Saya bilang begitu. Tahu saudara, habis saya ngomong begitu, saya ngene juga. Soalnya belum pernah ada pendeta yang ngomong kalimat itu. Waduh, saya pikir dia ini. Ini orang saya protes. Saya bilang manusia diciptakan sebulan, tidak ada batasan waktu. Saya punya dalil. Dalilnya saya itu firman. Apa? Tuhan bilang kepada Adam apa? Ada pun pohon di taman ini, semuanya buahnya boleh kau makannya. Tetapi pohon yang satu itu jangan makannya. Pada hari kau makannya pastilah kau mati. Itu suara siapa? Suara saya. Loh, saya tanya suara siapa? Kok suara Tuhan? Di depan mata loh saya berdiri. Kalau saya tanya, saya meniru suara siapa? Nah, itu harus jawabannya. Maka ada istilah berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu makan, mati. Kita ambil kebalikannya. Kalau tidak makan, Tidak mati. nah itu dalil saya di situ. Saya berani bilang manusia yang pertama Adam diciptakan sebulan, tidak ada batasan waktu. Amen. Tiba-tiba satu kali saya dengar Bapak Gilbert Lumoino berkhotbah. Dia menyatakan hal yang sama. Dia bilang begini, haleluya, haleluya saudara. Adapun manusia pertama Adam diciptakan oleh Tuhan, haleluya, tidak ada batasan waktu. Haleluya, haleluya. Itu caranya Pak Gilbert. Mirip enggak? Dia pernah bilang begini, saudara-saudara, terkadang kalau pada satu situasi tertentu, haleluya, haleluya, mata kita tidak bisa melihat di balik tembok-tembok persoalan kita, tapi kita punya mata yang lain, haleluya, haleluya. Itulah iman, bahwa di balik tembok persoalan ada mujizat, haleluya, haleluya. Loh, karena dia selalu dosa mengubah sesuatu yang sifatnya abadi kekal menjadi semu atau sementara. Makanya ono sing jenenge adiya biasa. Tempat ngomong nangko no ngapain? Semayang. Disemayamkannya jenazah. Gak ada orang yang biasa langsung sepatu gini. Ikut jenenge salah ekspresi duduk tempat Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan. Mengapa pada akhirnya? Coba Roma 6:23 berkata begini, tidak usah kita baca saya. Upah dosa ialah maut. Jadi tanpa ada dosa tidak mungkin ada ayat. Karena dosa masuk pada manusia muncul ini. Upah dosa itu maut. Saat Yesus datang ke dalam dunia, dia diperhadapkan pada satu konsekuensi yang akan membawa Yesus kepada maut. Jadi waktu dia datang diperhadapkan dengan konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi dari dosa, yaitu maut. Dan kepada Yesus pada waktu itu
Tidak diberikan sedikit pun ruang untuk dia bisa mengelak dari konsekuensi. Dia bisa. Tidak ada sedikit pun kemungkinan yang diberikan kepada Yesus bahwa kamu bisa lolos dari konsekuensi. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang Yesus datang mengambil alih seluruh konsekuensi yang harusnya ditanggungkan kepada manusia, dan itu ditanggungkan kepadanya. Bilang amin lagi. Jadi tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk dia bisa mengelak. Dengan demikian dapat kita pastikan memang tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati. Coba bilang, tujuan utama Yesus datang ke dunia. Tujuan utama Yesus Bilang untuk mati. Yang ada di YouTube mereka bilang apa? Ya tidak mungkin Tuhan mati. Apologet kita dengan mereka itu saling adu sampai sekarang. Yang mereka perbincangkan, yang mereka perdebatkan, kalau Tuhan kok mati. Mereka bilang kalau kita menganggap dia hanya nabi, tapi kita tidak percaya kalau dia mati. Itu cuma nabi. Kamu bilang dia Tuhan, kok kamu bilang dia mati? Memang secara logika bagus pahamnya dia, hanya nabi saja mereka yakin tidak mati. Tuhan kok mati? Memang secara akal sehat lebih bagus pahamnya dia itu. Oh iya nggak mati. Tapi saya mau beritahu kenapa mereka pegang itu. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Bilang amin. Yesus bukan cuma sekedar datang ke dunia menunjukkan keberadaan dirinya. Tidak. Tujuannya dia untuk mati. Karena matinya dia itu justru menjadi jaminan untuk kita manusia yang harus mati beroleh hidup yang kekal. Lewat iman percaya kita kepadanya, di situ kita dapatkan hidup yang kekal. Amin. Pernah saya membuat sebuah khotbah dulu, udah lama. Satu-satunya kematian yang bisa memberi hidup adalah kematian Yesus. Saya tidak akan menjadi orang Kristen, saya tidak akan mempercayai Yesus kalau dia tidak mati. Mengapa saya bilang saya tidak akan percaya Yesus kalau dia tidak mati? Karena yang saya tahu dalam Alkitab mengatakan memang dia pernah mati, tapi dia bangkit dari kematian. Katakan amin. Kalau nabi lain mati tetap mati, tinggal tulang. Nah, kalau Yesus tidak ada tulang yang terting, daging sedikit pun tidak ada yang terting, karena dia Saya sudah 3 kali ke Israel. Sudah 3 kali saya masuk di kubur itu. Kita masuk ke dalam agak jongkok, lalu di dalam ada ruang yang agak luas, ada 3 tempat diletakkannya jenazah. Lalu gaib bilang di ujung sana Yesus diletakkan. Waktu kita mau pulang, kita baca di atas pintu masuk, He is not here, He is risen. Dia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Bilang amin. Ya, tepuk tangan. Orang berusaha mencoba merekayasa bahwa Yesus tidak bangkit. Siapa yang berusaha untuk merekayasa supaya orang tahu bahwa Yesus tidak bangkit? Imam-imam kepala. Dari mana peristiwa itu? Ketika para penjaga kubur di hari kebangkitan itu ada gempa bumi, lalu pintu penutup kubur itu, batu penutup kubur itu tergolek, tergulingkan ke samping. Lalu Yesus bangkit. Penjaga kubur menjadi ketakutan dan pucat. Dalam keadaan yang takut dan pucat, mereka lari masuk kota Yerusalem dan mereka menghadap para imam kepala. Mereka memberikan laporan. Kami datang dari kubur. Kami adalah penjaga-penjaga kubur. Kami hanya beritahu bahwa tadi ada gempa bumi kuat. Kemudian dalam malaikat turun, jadi menggelindingkan batu penutup kubur. Dan Yesus yang tadinya mati, dia sudah bangkit. Ini penjaga kubur suaranya, sengaja dibikin begini. Lalu imam kepala begini. Apa benar yang kau katakan? Benar. Ini teman-teman saya berdua ini. Apa harus kita lakukan? Apakah benar yang kamu lakukan ini? Kamu beritakan? Iya, kami beritakan dengan benar. Karena kami melihat dengan sendirinya. Bagaimana? Kami berniat untuk memberikan kami sejumlah uang. Kamu sejumlah uang.
Tetapi kalau nanti ada orang bertanya kemana jenazahnya, katakan mayatnya, katakan dicuri. Mereka coba membangun rekayasa hanya untuk supaya mungkin orang yang mengetahui lewat rekayasa bahwa Yesus yang bangkit itu seakan-akan tidak bangkit. Saya memberitahu, rekayasa mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena pada waktu yang sama, di hari yang sama, Yesus yang sudah bangkit, dia menampakkan diri. Katakan amin. Berulang kali dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ditampakkan diri kepada murid-murid, pada dua murid menuju ke Emmaus. Dia tampakkan diri. Apa tujuan dia menampakkan diri? Hanya untuk membuktikan dia yang tadinya mati sekarang sudah hidup. Bilang amin. Ya, tepuk tangan lagi bagi kita. Haleluya. Saudara, kematian Yesus itulah harga keselamatan yang kita terima. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa hanya untuk supaya kita manusia berdosa bisa beroleh selamat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Saya memastikan bahwa tidak pernah ada satu peristiwa yang bernilai hina yang kehinaannya melebihi kehinaan yang Yesus alami. Saya ulang, tidak ada peristiwa yang bernilai hina yang kehinaannya itu melebihi kehinaan yang Yesus alami. Di mana letaknya? Saya mau tanya, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem, di sebuah kandang. Ada Alkitab mengatakan dia lahir di kandang? Ada enggak? Enggak, dia tidak bilang lahir di palungan. Dia dibaringkan di palungan, bukan dilahirkan di palungan. Nah, kata palungan itulah yang menyatakan bahwa kelahirannya di kandang. Karena palungan tidak mungkin ditaruh di kamar. Jadi tempat palungan itu kan tempat makannya hewan. Jadi itu pasti ada di kandang. Nah saudara, adakah yang lebih hina dari Yesus? Kita buktikan hari ini. Tolong angkat tangan yang dilahirkan di kandang. Angkat tangan. Tidak usah kandang yang kotor-kotor, kandang manuk. Angkat tangan. Atau kandang apa saja, pokoknya ada yang lahir di kandang sambil orang tua terlalu susah. Oke, yang lahir di pinggir kandang, angkat tangan. Jeda di kandang lahir dia. Ada? Ada. Yang pernah masuk di kandang, angkat tangan. Ada. Ibu pernah masuk di kandang? Berapa kali? Hah? Sering. Kandang ayam ya. Kalau orang tua saya punya peliharaan bab 1. Tahu bab 1? Babi. Kalau B2 kurang pas Pak, karena kalau B2 itu bisa bibi, bisa babu, B-nya ada 2. Apalagi? Jadi kita robah saja. Istilah B2 itu mulai hari ini robah. Maka apa? Bab 1. 1 itu kan jadi I. Jadi bab I. Ayo lebih cocok mana B2 atau bab 1? Bab 1. Orang tua saya punya peliharaan ratusan ekor. Bapak saya, mama saya mantri. Bertugas di daerah yang minim perputaran ekonomi kecil. Masyarakatnya susah. Kebanyakan orang Kristen di satu desa itu, ada satu desa di sana. Kalau mereka datang bersuntik, tidak pakai uang, bawa anak babi. Anak babi ini yang kita bikin kandang. Bayangkan ada berapa orang yang datang bawa anak babi. Kita langsung taruh di kandang dan dia dikasih makan terus sampai dia besar. Akhirnya waktu dia melahirkan, beranak, melahirkan. Waktu babi ini beranak, satu babi bisa beranak 10 ekor. Oh iya semua.
ada yang 6 ekor. Jadi dari satu bisa berlipat ganda. Jadi itu babi-babi. Yang pelihara siapa? Kami 3 kakak beradik. Saya, kakak saya, adik saya. Kami inilah yang pagi dan sore ada dalam kandang. Kalau kandang yang ada di Mojokerto di tempat pemotongan itu bersih. Bawahnya itu papan-papan, ada waktunya di mana pakai semprot, dilempar kotorannya. Kalau di kandang kami itu tanah yang kalau panas dia kering, kerontang. Tapi kalau waktu hujan, tanah-tanah yang kering itu berubah jadi becek. Dan ketika tanah berubah jadi becek, itu bercampur dengan urusan kepribadian babi. Ngerti maksudnya? Waktu saya kasih makan babi di palungan itu, Pak, kan mereka kelaparan, sudah lapar. Mereka lari tuh becek-becek yang bercampur kepribadian babi itu masuk di mulut saya. Mau pegang kasih bersih tidak bisa, tangan posisi kotor. Solusinya tak ngerti sopo saya mau itu. Bayangkan saya bisa marah-marahan dengan babi. Dia yang tadi bikin masuk kotoran di mulut saya. Sepanjang yang lain makan saya tendang dia, kan saya nggak mati, biar lapar tidak apa-apa. Marah, tapi rasanya dosa ya. Kalau dia nggak ngerti kok ya. Tuhan ampuni saya. Sampai mana itu dosa. Kehinaan Yesus tidak pernah ada yang bisa. Tapi siapa tahu nanti jemaat yang ada di Karmen Jati dalam rangka mengikuti jejak Yesus, ada yang mengandung sekarang? Tidak ada. Lalu kalau sudah mengandung dengar khotbah saya, lalu terinspirasi dan istrinya berkata begini, Mama mau anak kita ketiga ini loh lahir di kandang kupon gitu. Ya apa Pak? Mama ini loh terinspirasi deh Bapak Pendeta sekanteng itu loh. Dia nggak sebut nama saya, terpesona melihat saya yang kaki. Mbok terserah di Amerika, tapi nggak di Amerika aku nggak tahu. Amin. Ada yang terinspirasi untuk mungkin cucu orang tua menyuruh anaknya, lagi anak itu permisi deh, Pak, siapa ini? Wali kota. Permisi Mami atau penjaga kandang bilang ini loh, anak saya kepengen melahirkan anak di kandang ini, cari kandang yang agak bersih lah. Lebih hina mana? Kandang yang bersih atau WC yang busuk sekali? Kalau WC yang di kota begini kan, WC itu ada di kamar, bisa bersih. Maka maaf kita masuk tidak ada bau, kadang ada wangi di sana. Tapi kalau WC di desa, dari rumah 20 meter, bangunannya itu sudah tidak ada settingnya, hanya digali, ada lubang, begitu jatuh, 10 meter belum mencapai Mambune Semberbat. Kalau Mambune sudah Semberbat, langkah kita paling tidak. Kalau itu kondisi WC, orang tidak mau berlama-lama di situ. Baru separuh pembuangan rasanya stop aja, tidak tahan. Nah itu WC. Tapi ada kandang yang bersih, pakai rumput-rumput apa itu? Kayak ya rumput kayak di golf-golf itu. Anggap kandang itu bikin begitu. Mana lebih hina? Lahir di kandang bersih atau di WC yang kayak tadi? Lebih hina mana? Kalau ada manusia lahir, semua hina ya? Dengar kalimat saya. Sebersih-bersihnya kandang, hubungannya dengan bin, sekotor-kotornya WC berhubungan dengan lebih hina mana? Kandang. Sedangkan kita manusia yang berdosa saja lahir di kandang sangat hina. Misalnya contoh, ada seorang wanita mengandung dan mengandungnya ini oleh 1000 laki-laki. Ini cuma saya punya kasih gambaran. Andai kata ada seorang wanita yang mengaku kehamilan yang karena 1000 laki-laki,
Walaupun ini mustahil rasanya, ini hanya bahasa saja. Lalu anak itu lahir di kandang. Saya mau tanya, pantas apa tidak? Lace akhirnya pertanyaan. Mari itu sulit mana? Hina apa boleh apa tidak? Seorang anak yang sudah di dalam rahim seorang wanita sebagai akibat dari 1000 laki-laki dilahirkan di kanan. Hina apa pantas apa tidak? Tidak. Kenapa tidak pantas? Manusia. Karena yang akan dilahirkan adalah Manusia. itu sudah ada unsur dosa, tidak patut. Yesus manusia suci, kudus, tak bercela, tak bernoda, tak berdosa. Dia lahir di sebuah kandang, dibaringkan di tempat makannya binatang, dibalut hanya dengan kain tipis, kain potongan yang tidak dibutuhkan lagi. Saya pernah baca, lampin itu kain-kain orang kalau jahit, ada potongan-potongan kecil yang sudah tidak dibutuhkan. Kalau orang Manado bilang itu tiras. Nggak tahu kalau di sini apa? Percak. Hah? Kain percak. Percak. Percaya. Iya. Percak. Percak. Iya, maksudnya potongan-potongan yang tiras sedikit. Mau dia panen nggak bisa. Lalu di babatan kita banyak usaha, banyak orang yang bawa potongan itu. Lalu ada orang-orang di kampung ambil karung-karung, dijahit dengan besar begini. Lalu jadi apa? Dibawa ke perusahaan-perusahaan. Yesus dibalut dengan kain yang tidak dibutuhkan lagi, disambung-sambung, dipakai. Apa enggak ingat tadi? Ayo ngaku, siapa di sini yang dibalut dengan percat-percat tadi? Ada? Kalau saudara tidak punya uang, tunggu. Tahu tunggu? Apa? Kalau orang lihat saudara mau melahirkan, baru dia tanya-tanya kapan, tanggal piro. Dia sudah punya rencana. Tunggu. Tidak mungkin betul pakai kain itu tadi, kain lap-lap itu. Tapi Yesus mengalami itu. Makanya saya bilang tidak ada orang, katakan saja dalam prosesi kelahiran yang hina, yang kehinaan yang itu melebihi, tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang rela mengalami itu. Sudah begitu tempat tinggalnya di Nazaret. Saya sudah ke sana. Kalau di Nazaret itu kita lihat rumah mereka itu ada di bawah. Jadi kalau kita masuk ya di Nazaret, di rumah, ini bukan rumah asli, ini rumah di atas rumah mereka dulu. Jadi rumah mereka ada di bawah, kita hanya bisa lihat di lempengan kaca yang ada di lantai. Kita lihat begini. Rumah yang begitu sederhana, tempat Maria dan Yusuf bersama Yesus. Ada suami istri orang Batak pergi ke sana. Yang lain sudah jalan, tinggal saya dan 2 suami istri. Saya keluar dari toilet, mereka 2 di situ. Mereka tanya sama saya begini, orang Batak, "Kalau ini apa?" Saya bilang rumah Maria dan Yusuf. Dia diam. Maksudnya rumah Maria dan Yusuf. Diam lagi dia. Maksudnya, saya pikir-pikir apa kalimat saya kurang jelas? Atau ada kerusakan pada pesawat mendengarannya? Ditanya lagi, apa maksudnya? Saya jelaskan lagi, ini rumahnya Maria dan Yusuf. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa dia tanya ulang-ulang? Kok begitu? Pak Yonetian, kok begitu? Maksudnya rasanya tidak bisa percaya. Ya namanya Yesus masa tinggal di rumah kayak begitu. Tapi ini realita. Hanya demi supaya kita manusia bisa selamat, dia rela mengalami seperti itu. Saya pernah berkhotbah dulu. Lahirnya Yesus di kandang itu sama artinya Yesus mengambil posisi jauh lebih rendah daripada standar moralitas manusia yang berdosa. Jadi kalau manusia itu moralitasnya di sini, standar kebobrokannya itu ada di sini atau di sini. Dengan lahirnya Yesus di kandang, dia ambil posisi jauh lebih rendah dari standar kebobrokan moral manusia.
Makanya tidak ada cerita bagi Yesus menolak orang berdosa kalau datang kepadanya. Bilang amin. Penjahat lo di samping salib, pemerkosa, perampok, segala macam, mungkin pemabuk, hanya ngomong begini, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang. Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bilang amin. Ini penjahat sampai secara hukum harus digantung, kaliber dalam hal melakukan kejahatan. Saya pulang dengan lahirnya Yesus di kandang, membuat satu peluang besar bagi para pendosa untuk bisa diselamatkan. Waktu dia jumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub, apa dia hukum wanita itu? Dosanya diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Wanita yang kedapatan berzina dihukum. Pergi, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena kebobrokan orang manusia karena dosa dibandingkan dengan apa yang sudah Yesus perbuat, mengalami kejadian jauh di bawah standar itu sebagai jaminan. Siapapun dia, apapun yang dia perbuat dosanya, pasti diampuni oleh Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 1:9 bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Ibrani 8:12. Kalau Yesus mengampuni, lupa dari ingatan. Coba itu perlu. Ibrani 8:12. Ini cara Yesus mengampuni. Beda dengan cara kita mengampuni. Mari kita baca yang keras, 2-3. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ternyata begitu ya. Kalau Yesus ampuni, hilang dari ingatan. Kalau kita, suami bikin salah, maaf ya, Papa hilang. Walaupun berat, istri begini, iya, I love you Papa, asal ujung pulang yo. Iya Pak. Bulan depan buat lagi, datang lagi kepada istri, Mbak, Papa minta maaf ya, Papa hilang lagi. Agak telat. Kenapa ya ibu-ibu kalau lagi marah cara berpalingnya bisa gini, nggak begini, bisa begini loh ekspresinya. Apa sudah kontrak? 2 bulan 3 bulan lagi salah lagi suami, yang dia buat hal yang sama. Wes gak tahu aku biopo, aku hilang lagi Mak. Papa minta ampun ya, maaf ya. Empat bulan lalu mana? 3 bulan lalu ya. Saya ya. Artinya Yesus mengampuni, tidak lagi mengingat kesalahan. Kita bilang amin. Coba bilang saya sewenang. Saya sewenang. Bagusnya orang Jawa itu ada beda antara senang dan senang sekali. Kalau tanya, kamu senang enggak? Kalau dia bilang senang, itu berarti di atasnya tidak senang. Ini jawabannya senang. Tapi kalau tanya, kamu senang enggak? Dia jawab sewenang. Itu di atapnya senang. Kamu senang, ini apa kesenang? Itu di atasnya sewenang. Tanya lagi, senang enggak? Aku ini memang sewenang. Di atasnya sewenang. Dia puji satu.
Senang nggak? Ini sudah paling puncak ya, saya ambil paling puncak. Kamu senang nggak? Aku kesel. Senang. Kon. Ya tambah satu kata aja, kon. Nggak ada lagi lebih dari itu. Haleluya. Jadi sore hari ini kita hanya diingatkan kembali betapa kasihnya besar atas kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan ternyata itu digenapi, itu kan dalam perjanjian lama. Yang menggenapi adalah Yesus. Saya bilang, ada orang yang rela berkorban untuk seseorang, tapi mungkin orang itu baik, dia rela berkorban. Tapi tidak ada orang yang bisa berkorban untuk orang yang hidupnya tidak baik. Dan itu hanya terjadi pada pribadi Yesus. Bisa bilang amin? Betapa dahsyat dan hebat Allah kita. Saya kira firman Tuhan saya sampai di sini. Timbangannya aku perpanjang, mari ku majelis iki ngomong tiada norapa. Ne Pak Pendeta Herman khotbah jamnya itu berlewat-lewat. Ne iso pajonet ojo diundang maneh. Tapi saya yakin saudara pasti undang lah. Amin. Ono bonusnya. Khotbah lagu 2. Waduh. Ini repot. Rasanya sulit oleh pendeta lain. Saya ini bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan kasih saya talenta suara. Dan saya lihat di mana-mana. Ketika saya berkhotbah, saya dahului dengan pujian. Jemaat diberkati tidak hanya lewat khotbah saya, tapi lewat pujian yang saya bawa. Ada satu lagu yang jadi favorit saya, Amazing Grace. Itu sudah ribuan kali saya nyanyi. Mau di rumah, mau di mana. Maka di satu tempat pelayanan saya nyanyi itu terus. Bosan? Saya bisa rasa jemaat bosan dengar dari diri saya. Kalau saya bosan menyanyikannya, saya jamin mereka juga bosan mendengar. Tapi di setiap kali saya nyanyi Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itu di dalam ada getaran, bukan cuma sekedar mengeluarkan suara. Makanya saya jamin dengan cara saya menyanyi dengan cara ini, jemaat Tuhan yang mendengar pun pasti diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk pada perjamuan. Nyanyi lagi. Ya, sekalian saja untuk menyingkat waktu, para pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Mari kita berdiri. Jika Dia serahkan anaknya, oh, kasih Allah mau berkorban bagi saudaraku. Ada kasih seperti bersyukur. Bersyukur
mengerti, dapat menerangkan lebih dalam, lebih jelas untuk dipahami, dan umat Tuhan jadikan firman sebagai pedoman hidup yang membuat mereka mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Engkau datang ke dalam dunia. Tidak ada kepentingan bagi dirinya selain kepentingan kami manusia yang seharusnya kami binasa, tapi beroleh hidup yang kekal melalui kematiannya. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan diingatkan kembali dari peristiwa besar sebagai wujud kasih-Mu, di mana Kau rela menderita, rela menjadi hina, rela mati bagi kami, di mana tubuh dihancurkan, darah segar tercurah ke bumi. Kami tahu semua hanya untuk supaya kami dapat diselamatkan. Layakkan kami dengan cara Kau mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa, kesalahan, kehilapan kami dalam kami menjalani hidup kami, supaya berkat Tuhan kami terima lewat tubuh dan darah-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Beberapa kali di sini perjamuan kita tidak baca ayat makan roti lalu kita makan, baca ayat untuk anggur lalu kita minum. Saya akan baca dulu semua. Setelah itu saudara ikuti doa saya. Kemudian saya membaca Alkitab. Saya baca Alkitab dulu, lalu saya berdoa. Bapak Ibu ikuti doa saya. Nyaringkan suaramu dan mengimaninya. Ya. Oke, mari angkat. Saya masih pakai kata roti dan anggur. Nanti sebentar kita lihat kapan kita menerima ini sebagai tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jemaat katakan amin. Amin. Percaya dengan iman kita terima ini sebagai tubuh Yesus Kristus, bukan lagi sebagai roti biasa. Perbuatlah ini sebagai untuk memperingatkan akan-aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat katakan amin. Pastikan di tangan Bapak Ibu bukan lagi anggur biasa. Dengan iman kita terima sebagai darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pendekatan akan aku. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah diberkati. Kami sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. saat
saat ini kembali kami akan diberkati melalui menyatunya tubuh dan darah-Mu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa menyembuhkan segala penyakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberi jalan keluar bagi yang punya persoalan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa. Dan oleh kuasa itu kami tolak segala penyakit. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, sakit paru-paru, sakit jantung, kami tolak sakit liver, kami tolak tumor, kami tolak kanker, kami tolak kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah rendah, kami tolak gagal ginjal, kami tolak miom, kami tolak kista, segala penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Mari kita makan dan minum. Inilah tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari letakkan cawan di tempat iman duduk. Kita mau bersyukur dulu sedikit waktu saja kepadanya atas apa yang sudah dia perbuat. Dia berjuang sampai ke atas darah yang terakhir hanya untuk supaya kita manusia yang tengah menuju kepada kebinasaan beroleh hidup yang kekal di surga. Mari kita mau sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Semua mari sembah dia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Oh, mari semua bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih buat Engkau yang mau mati bagi kami, buat anugerah yang besar bagi kami. Haleluya, Yesus. Amin, 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 amin. Oh, glory, Jesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami melalui putra Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib hanya untuk menebus kami manusia yang sudah berdosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Roh Kudus terangkan lebih dalam untuk lebih dipahami. Umat-Mu akan menjadikan firman sebagai pedoman hidup. Firman Allah hari ini mengingatkan kepada kami akan karya besar-Mu. Haleluya. Kau rela terhina, Engkau rela menderita, bahkan Engkau rela mati bagi kami manusia. Terima kasih Bapak. Kesempatan sore hari ini kami berdoa buat Bapak Suyadi yang beberapa hari kemarin mengalami stroke. Ya, Di tempat ini kami berdoa saat ini berada di rumah sakit. Tuhan jamah Bapak Suyadi, Tuhan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus. Amin. Bilur Yesus Darah menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang bagi orang. Amin. Haleluya. Doa syukur kami sudah kami panjatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak hambanya Bapak Pendeta Herman Mamalu
Kami tidak kapok, terus kami undang.